Oke, selanjutnya nomor 2, ini cukup sulit memang. Jadi ada profil IWF yang disambung di kedua sayapnya. Ini yang saya uji sebetulnya, proses perhitungan anetonya kalian paham apa tidak? Karena di sini lubang bautnya ada di sayap sebelah depan dan sayap sebelah belakang, gitu. Itu yang harus diperhatikan. Tidak cuma salah satu sisi. Kalau tampak B kan cuma tampak samping. Jangan dikira profil ini hanya disambung di salah satu sayap, tapi di dua sayap itu. Nah, yang kedua adalah perhitungan faktor U. Apa kalian paham tidak cara menghitung faktor U dari profil IWF seperti ini? Itu nanti saya jelaskan bagaimana perhitungannya. Pertama, luas tampang gross. Luas tampang gross ini kita ambil dari tabel profil IWF yang sudah saya upload gitu ya. Dapatlah angka 17,39 cm persegi. Tentu kita jadikan mm persegi. Diameter lubang kita setengah inci, sehingga diameter lubang bautnya ya, sehingga diameter lubangnya adalah tambah 2 mili. Nah, kemudian luas tampang neto itu kita menggunakan dua potongan lurus dan potongan zigzag. Potongan lurus adalah potongan dari lubang A ke lubang B dan lurus ke bawah. Itu adalah A gross dikurang 4 dikali diameter lubang dikali tebal F, tebal sayap gitu. Nah, mungkin kalian bertanya, Pak, kok 4 dikali diameter lubang, Pak? Kan potongan AB kan lubangnya hanya A ke B, cuma 2 itu hanya untuk sayap yang bagian depan. Padahal kalau ini terjadi patah tarik, dia kan simetris antara sayap depan dan sayap belakang, sehingga jalur AB sebenarnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 lubang. Itulah kenapa dia A gross dikurangi 4 dikali diameter lubang dikali tebal sayap. Hasilnya sekian. Nah, yang paling penting adalah potongan A, C, B, D. Jadi zigzag dari A ke C ke B ke D ke bawah. Caranya adalah luas tampang kontrol dikurang 8 kali diameter lubang dikali tebal sayap. Nah, 8 kali diameter lubang karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena di jalur itu sebenarnya ada 8 lubang, baik di total dari sayap depan dan sayap belakang. Kemudian ditambah faktor zigzagnya 2 dikali S kuadrat dibagi 4G dikali tebal sayap. 2 kenapa? Karena mukanya ada 2, muka sayap depan dan sayap belakang. Itulah kenapa dia dikalikan 2 gitu. Tambah 2 dikali S kuadrat dibagi 4G dikali tebal sayap. Gitu dikalikan 2 juga karena 2 muka juga. Lalu tambah 2 dikali S kuadrat dibagi 4G dikali tebal sayap gitu. Nah, di sini mungkin yang banyak kesalahan adalah masalah 4 kali diameter lubang dan 8 diameter lubang dan 2 kali ini. Karena prinsipnya adalah ini harus dipahami, kita menghitungnya untuk sayap depan dan belakang sekaligus seperti itu, tidak hanya salah satu muka. Nah, lalu kemudian cek terhadap syarat SNI. SNI bilang maksimum adalah 0,85 dari A gross. Ternyata ujung-ujungnya dipakai 0,85 dari penampang kotor seperti itu. Kemudian untuk menghitung faktor shear lag-nya itu kita menggunakan yang tabel ini. Nah, yang ini. Oh, satu lagi. Nah, ini. Jadi ketika profil IWF dengan disambung di kedua buah sayapnya, kita menggunakan titik berat. X-nya itu adalah titik berat dari setengah profil ke tepi sayap gitu ya. Nah, sebenarnya saya sudah menjelaskan berkali-kali. Ini titik beratnya titik berat dari setengah profil. Jadi harusnya kalian menghitung dengan rumus A1Y1 tambah A2Y2 dibagi sigma A, atau kalian bisa menghitung titik berat profil T. Nah, di sini enaknya ternyata titik berat ini sama dengan titik berat profil T yang separuh dari profil IWF-nya. Ada nggak? Ada. Ini saya tunjukkan. Ingat, profil IWF kita adalah 350 kali 350, maka setengah tingginya itu adalah 175 kali 350. Ada, ini dia. 175 kali 350. Jadi kan profil
T ini sebenarnya memang separuh dari profil IWF-nya kalau dia dibikin simetris kan gitu. Dapat tanpa susah menghitung, kita bisa dapat langsung menghitung titik berat berdasarkan profil ini. Kebetulan 175 ke 350 ini punya luas tebal sayapnya sama 19 mili, tebal badan juga sama 12 mili, sehingga inilah dia profil T175 350 memang setengah dari profil IWF. Memiliki titik berat Y-nya adalah 146,4 mm. Nah, itulah ceritanya. Jadi titik beratnya adalah 146,4 mm itu kalau dihitung dari ujung badan, padahal kita butuhnya adalah ujung sayap ya. Yang ini tadi kan dihitungnya dari ujung badan sini 146, padahal yang kita butuhkan dari sini sampai ke sayap, berarti kan sama 175 setengah dari tingginya dikurangi Y gitu. Dapatlah nilai X adalah H min Y, H nya adalah 175 bukan 350 ya, 175. Dapatlah nilai 28,6. Panjang sambungannya adalah jarak lubang sejauh dalam arah gaya ini. Jadi dari A ke C itu cuma 50 mili. Maka faktor shear lag-nya adalah U sama 1 min X per L sama 0,428 gitu. Kita lihat cara SNI-nya. Cara SNI-nya bilang ini, profil I atau T, jika rumus 2 dipakai, maka pilih nilai U yang terbesar. Jadi nilai U-nya kan tadi sudah dihitung, 1 min X per R adalah 0,489. Tapi itu dibandingkan dengan ini. Untuk sambungan di plat sayap dengan minimal 3 baut atau lebih ditambahkan segaris. Kan kita kan ada 4 baut ini kan. Maka kita harus cek dulu lebar sayap itu lebih tidak dari 2/3 dikali D. D itu apa Pak? D itu bukan diameter. D itu sebenarnya adalah tinggi, depth dari profilnya, tinggi dari profil. Gitu. Nah, lebar sayap kita berapa? Lebar sayap itu 350, tinggi profil kita 350 kan? Karena IWF 350 ke 350. Maka bisa dibilang lebar sayapnya lebih dari 2/3 tinggi profil. Maka faktor shear lag berdasarkan tabel SNI adalah 0,9. Ini yang atas 0,9. Ingat dipakai nilai U yang terbesar. Berarti di antara dua tadi, antara 0,428 dan nilai 0,9 yang diambil adalah 0,9 gitu. Yang untuk baja BJ37, maka kuat tarik lelehnya adalah sekian, kuat putusnya sekian, kesimpulan kuat tarik adalah kuat leleh. Jadi lagi-lagi sambungannya lebih kuat daripada profilnya, seperti itu.